Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muiz Kifari. Kali ini kita akan bahas mengenai Didactical Design Research atau DDR, bagian pertama yaitu landasan teori. Nanti teman-teman di sini kita akan bahas mengenai beberapa bagian yang hingga sampai implementasinya gitu ya. Nah, di sini ada beberapa bagian yang akan kita nantikan pembahasannya. Yang pertama adalah sejarah desain didaktis, pengertian desain didaktis dan perbedaannya, dan bagaimana sih karakteristik utama DDP gitu ya pada pembelajaran. Yuk kita mulai pembahasannya. Sejarah desain didaktis. Nah, sejarahnya Didactical Design Research ini tidak muncul secara tiba-tiba teman-teman, melainkan berkembang dari tradisi penelitian didaktik di Eropa, khususnya di Prancis, yang dipelopori oleh Gauss Brus gitu ya, yang merupakan Theory of Didactical Situation atau TDS pada tahun 1970-an. Nah, DDR ini sebenarnya merupakan pengembangan metodologis dari Theory of Didactical Situation dan Didactical Engineering. Nah, penelitian pembelajaran berbasis learning obstacle lagi, dan nanti yang akan diadaptasi oleh Profesor Dr. Suryadi di Indonesia. Gitu teman-teman ya. Nah, perkembangan awal itu Theory of Didactical Situation tahun 1970 sampai 1980. Pada tahun 1970-an, peneliti pendidikan matematika di Prancis itu berupaya menjawab pertanyaan, mengapa sih siswa gagal memahami konsep meskipun guru telah menjelaskan secara sistematis gitu ya. Ini kan menjadi sebuah pola pikir kita dan juga refleksi gitu ya. Padahal kita tuh udah coba berurut sesuai dengan materi. Kayaknya ada yang salah nih konsepnya gitu ya. Mungkin apakah harus kita buat strukturnya terlebih dahulu kembali. Nah, Bresu mengkritik pembelajaran tradisional yang terlalu berpusat pada guru dan kurang mempertimbangkan interaksi siswa dengan situasi masalahnya. Nah, si Prof. Burs gitu ya, dia mengembangkan konsep situasi didaktis, kontrak didaktis, dan learning obstacle sama relasi didaktis. Nah, kontribusi utama si Bruce gitu ya. Konsepnya ada situasi didaktis, kontrak didaktis, learning obstacle, sama adidactical situation. Di mana situasi didaktis ini sebenarnya situasi yang dirancang untuk memicu konstruksi pengetahuan, dan kontrak didaktis itu adalah harapan implisit antara guru dan siswa. Sedangkan untuk learning obstacle-nya itu hambatan epistemologi dalam pembelajaran, dan adidactical situation-nya itu adalah situasi di mana siswa belajar tanpa intervensi langsung dari guru. Misalkan kalau kalian mau buat di bab 2 ya, itu contoh narasi akademiknya sebenarnya gini. Bruce 1970 itu mengungkapkan bahwa pembelajaran efektif terjadi ketika siswa berinteraksi dengan situasi yang dirancang secara khusus, bukan semata-mata melalui transmisi informasi dari guru. Itu yang bisa kalian gunakan di bab 2 kalau memang dimulai dari sejarahnya. Nah, perkembangan metodologisnya, Didactical Engineering, itu tahun 1980 sampai 1990. Pada tahap berikutnya itu Mikhail Ertug gitu ya, mengembangkan pendekatan penelitian disebut Didactical Engineering. Nah, pendekatan ini memiliki 4 tahap, teman-teman. Ada analisis a priori, sama perencanaan situasi didaktis, sama eksperimen pembelajaran, dan analisis a posteriori gitu ya. Nah, pendekatan ini menjadi dasar metodologis bagi lahirnya si DDR, teman-teman. Nah, perbandingan Didactical Engineering dan DDR itu sebenarnya ada pada aspek fokus, tahap awal, analisis akhir, sama konteksnya. Ya. Nah, untuk Didactical Engineering, di fokusnya itu eksperimen didaktis, sedangkan DDR itu desain pembelajaran berbasis hambatan belajar gitu ya. Nah, tahapan awalnya adalah analisis a priori. Nah, untuk DDR, identifikasi learning obstacle, sedangkan untuk analisis akhirnya di Didactical Engineering itu a posteriori. Nah, untuk DDR retrospektif gitu ya. Tentu aja ini dilihat dari konteksnya di negara mana, Prancis sama di Indonesia, bagian di adaptasinya aja. Nah, lanjut di bagian adaptasi dan pengembangan di Indonesia itu tahun 2000 sampai sekarang nih teman-teman. Jadi Didactical Design Research ini dikembangkan secara sistematis oleh Prof. Didi Suryadi ya, beliau dosen UPI sekitar awal tahun 2000-an. Beliau mengadaptasi Theory of Didactical Situation dan Didactical Engineering. Namun dengan penekanan khusus pada learning obstacle, antisipasi didaktis dan pedagogis, dan analisis metapeda didaktik gitu ya. Akhirnya Didactic Design Research itu semata-mata ada 3 tahap teman-teman. Ada analisis situasi didaktis awal, kedua analisis meta didaktik gitu ya,
Yang ketiga adalah analisis retrospektif dan beberapa dengan didactical engineering yang lebih ke eksperimental. Nah, DDR ini sebenarnya lebih menekankan pada analisis kesulitan konseptual siswa dan juga revisi desain berdasarkan refleksi implementasi dan konteks kelas nyata di Indonesia. Jadi lebih dekat kepada dunianya si siswanya gitu ya, untuk permasalahan-permasalahan yang ada. Jadi sebenarnya skema evaluasi DDR ini ada 3 ya, dari Plus DDR, Didactical Engineering, dan Prof. Dr. Suryadi, Didactical Design Risetnya gitu. Nah, alasan sebenarnya kebutuhan DDR di Indonesia itu ada beberapa permasalahan pembelajaran di Indonesia. Yang pertama adalah pembelajaran itu terlalu prosedural. Ada juga minimnya eksplorasi konseptual, tingginya miskonsepsi, dan guru jarang mengantisipasi respon siswa. Ini bagian paling pentingnya. DDR itu hadir sebagai solusi metodologis untuk mengidentifikasi hambatan belajar, mendesain pembelajaran berbasis respon siswa, sama mengembangkan desain yang efektif. Mungkin cukup sekian, nanti kita akan bahas lagi di video berikutnya, yaitu pengertian desain didaktis secara menyeluruh. Gitu ya, mungkin cukup sekian dari saya. Dan jangan lupa follow, dan kita juga punya yang namanya kelas pembelajaran di video kita. Oke, silakan klik di bagian sini. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.